Hai Sobat UT Jambi, ketemu lagi di YouTube Jambi mengedukasi, menginspirasi. Kali ini saya Mbak Rina Utami SE sudah kedatangan dan ditemani oleh tamu kehormatan dari UT Pusat karena jarang-jarang ya Pak. Kali ini ada Bapak Dr. Kartono SPD MSI selaku Kepala Pusat Pengelolaan Pembelajaran Universitas Terbuka. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Selamat datang di Tanah Pilih Pusako Bertua Provinsi Jambi. Alhamdulillah bisa sampai di Jambi ya. Alhamdulillah Pak. Siap. Sobat UT, podcast kali ini kita akan membahas sedikit tentang peran pelatihan tutor-tutor bagi peningkatan kualitas pembelajaran khususnya di Universitas Terbuka Jambi. Baik, sebelum kita masuk ke beberapa hal yang menarik Pak yang saya tanyakan, mungkin Sobat UT mau berkenalan dulu nih Pak, boleh mungkin izin untuk perkenalan secara singkat kepada Sobat UT ini. Baik, Sobat UT Jambi dimanapun saudara berada, perkenalkan nama saya Kartono. Saya adalah Kepala Pusat Pengelolaan Pembelajaran. Ya, pada hari ini kebetulan bisa berkunjung ke UT Jambi dalam rangka pelatihan calon tutor tutorial online dengan skema kemitraan. Kebetulan di sini ada mitra kami dari Universitas Jambi dan UIN Sultan Taha ya. Kebetulan itu yang membawa saya ke Jambi ini. Oke. Ya. Baik, Lina langsung tanya gitu ya. Siap. Seputar pelatihan nih. Oke. Apa sih yang melatar belakangi dilaksanakannya kegiatan pelatihan tutor ini ya Pak ya? Karena sebelumnya sepertinya ini baru pertama kali. Betul. Ya, kalau yang untuk langsung. Ya. Nah, itu gimana tuh Pak sejarahnya? Baik. Sobat UT Jambi dimanapun saudara berada, jadi memang betul yang disampaikan oleh Bu Denok tadi ya, bahwa pelatihan calon tutor online biasanya memang kami lakukan secara daring. Secara daring ya, dengan merekrut ya seluruh dosen ataupun praktisi ya di seluruh Indonesia ya, yang nantinya mereka mendaftar secara online seperti itu. Nah, kemudian juga pelatihannya juga secara online, baik nanti dilaksanakan secara asinkronus dan sinkronus. Dalam satu semester biasa kami melaksanakan 3 tahap, ya, mulai dari sebelum pelaksanaan registrasi, kemudian pada saat pelaksanaan registrasi sampai nanti di akhir penutupan registrasi. Jadi kita 3 tahap itu mudah-mudahan memenuhi kebutuhan tutor, di mana sekarang ini juga mahasiswa UT sudah mencapai 525 ya, 25.000 mahasiswa. Jadi kita juga harus mempersiapkan tutor yang cukup banyak. Nah, saat ini kelas tutorial online kita sudah mencapai 40-an ribu kelas gitu ya. Jadi memang yang kita kelola cukup banyak gitu ya, dan kebutuhan tutornya juga banyak. Nah, kemudian sesuai dengan juga dari amanah dari pemerintah ya, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa kita juga harus bermitra dengan perguruan tinggi. Nah, kita juga membuka di sini ruang untuk pelatihan calon tutor online dengan mitra. Nah, untuk semester ini di semester 2023/2024 genap ya, ini kita punya 5 mitra yang 5 daerah, tapi ada sekitar 10 mitra. 10 mitra yang kita undang untuk mengikuti pelatihan calon tutorial online ya. Jadi kita undang, memang kita sudah punya kerjasama ya, perjanjian kerjasama atau PKS. Nah, kemudian nanti dilanjuti dengan pelatihan ini, mudah-mudahan para dosen mitra-mitra kita itu bisa bergabung bersama kita untuk menjadi tutorial online dan juga praktikum online atau juga pembimbingan karya ilmiah ya, seperti itu. Karena kita juga sekarang ini juga sudah mulai banyak mahasiswa yang semester akhir ya, jadi kebutuhan pembimbing untuk karya ilmiah itu juga cukup banyak gitu ya. Inilah yang melatar belakangi kita membangun kerjasama dengan teman-teman di di mitra dan juga dengan UT daerah gitu, karena proses pelaksanaannya ya kita tidak bisa lepas dengan bantuan dari teman-teman di UT daerah. Ya, karena konsultannya juga sudah sangat banyak ya Pak. Ya, betul ya. Untuk keterampilan dan kualitas yang dibutuhkan sendiri Pak, kriteria apa yang disyaratkan oleh UT Pusat untuk menjadi tutor ini dengan kualitas yang baik dan efektif seperti itu? Baik, untuk kan kita ada 3 kategori ya. Jadi kategori untuk tutorial online untuk mata kuliah ya yang istilahnya konseptual ya. Untuk konseptual itu kita berharap bahwa yang nanti akan mendaftar itu adalah teman-teman dosen ya dari mitra, teman-teman dosen baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang sudah memiliki latar belakang pendidikan itu minimal S2. Seperti itu. Jadi
Itu kita harapkan dan kemudian juga sesuai dengan latar belakang pendidikan ya, itu disesuaikan dengan kebutuhan dari program studi ya. Jadi misalnya yang sekarang ini sangat membutuhkan cukup banyak adalah misalnya manajemen ya. Kita berharap bahwa ada dosen-dosen perguruan tinggi negeri maupun swasta yang memang lulusan dari S2 atau S3 manajemen ya, seperti itu. Dan juga nanti untuk matematika, statistika, terus kemudian agribisnis ya, untuk di Fakultas Sains dan Teknologi ya, itu juga kita berharap juga sama ya, dosen-dosen yang berlatar belakang ya pendidikan ya, dari prodi-prodi tersebut gitu ya. Dan untuk yang kategori kedua yaitu di praktik dan praktikum online, kita berharap di sini dosen juga yang memang banyak berkontribusi terhadap lab yang ada di mitra-mitra kita gitu ya, lab yang ada di mitra-mitra kita atau penyuluh-penyuluh gitu yang ada di mitra kita. Nah itu jadi harapannya juga sama, dia pendidikan minimalnya adalah S2 dan kemudian juga syukur-syukur bisa dapat yang S3 gitu ya. Nah khusus untuk yang kategori ketiga, untuk yang karya ilmiah, pembimbing karya ilmiah, kita berharap memang di sini yang S3 gitu ya, kita berharap S3 walaupun minimalnya juga sama S2 dan yang mempunyai publikasi ya gitu. Jadi yang sudah punya publikasi supaya nanti bisa menularkan nih ke mahasiswa. Dan harapannya juga nanti publikasi mahasiswa itu tidak hanya di laman e-learning kita saja atau di laman tutorial online kita saja, tetapi juga bisa dipublikasi di jurnal-jurnal bereputasi baik yang nasional maupun yang internasional. Jadi impact-nya ke sana ya Pak ya? Iya. Harapannya ke sana dari apalagi yang karil ya Pak? Ya karil ya, terutama itu. Nah, kan ini tutor ini kelasnya banyak ya Pak ya? Betul. Terus bagaimana sih sebenarnya cara dari PBB sendiri pengelolaan pelayanan pembelajaran untuk mengevaluasi kinerja seorang tutor dalam memberikan umpan balik yang konstruktif ke mahasiswa? Karena belajarnya nih, misalkan ada beberapa tutor-tutor yang mungkin sedikit lebih pasif, ditanya terlebih dahulu bagaimana Bu hasil dari jawaban kami seperti itu. Mungkin ya ada beberapa mahasiswa yang sempat japri ke saya bilang mungkin ditunggu saja atau mungkin nanti bisa dihubungi melalui email atau email atau WA yang tersedia, biasanya seperti itu Pak. Nah, untuk cara mengevaluasinya sendiri ini yang seperti ini ke depannya seperti apa Pak? Baik ya, memang kami akui ya, karena tadi ya jumlah yang cukup masif tadi, memang kami pun juga meminta bantuan dari teman-teman di program studi. Jadi biasanya untuk evaluasi ini dari mulai awal ya, ketika kita ingin merekrut, itu kita meminta konfirmasi kesediaannya tutor dulu nih, apakah mereka mau ditugaskan. Nah, tapi biasanya karena mohon maaf mungkin mahasiswa itu melakukan pembayaran registrasi di ujung-ujung gitu ya, sehingga kelasnya itu baru ketahuan harus dibentuk itu setelah menjelang ya tutorial itu berlangsung. Nah ada beberapa mungkin tutor yang kita lewat untuk dikonfirmasi tapi sudah kita tugaskan. Nah jadi nanti kita lihat di pertemuan sesi 1 itu nanti kita akan tarik data tentang loginnya si tutor. Langsung di pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama itu kita tarik datanya, kita lihat hitnya ya, apakah mereka sudah melakukan login di sana dan juga sudah melakukan aktivitas di sana. Nah yang belum sama sekali itu kita sampaikan kepada para ketua program studi. Nah nanti dari ketua program studi itu akan mengingatkan, Pak, Bapak, Ibu, mohon ini belum aktif ya gitu, belum ada aktivitas yang terekam di kami. Nah apakah Bapak dan Ibu ada kendala dan segala macam gitu. Nah dari sesi pertama itu sudah kita lakukan seperti itu. Nah nanti di sesi kedua sama ya, kita ulang lagi. Nah untuk di sesi kedua ini sudah kita mulai tambahkan lagi pengingatannya kepada ketua program studi itu adalah nilai diskusi. Jadi kita juga tarik juga nilai diskusi selain juga aktivitas tadi ya, melalui hit tadi. Hitnya kita lihat, kemudian juga diskusi yang belum dinilai, yang belum diberikan feedback itu kita berikan ke prodi. Nah dari situ nanti prodi juga akan mengingatkan kembali, Bapak Ibu ini masih ada yang belum aktif. Nah mohon segera dinilai diskusi satunya, karena biasanya kan untuk satu diskusi itu kurang lebih durasinya sekitar 2 minggu ya, batas waktu untuk memberikan tanggapan diskusi oleh mahasiswa gitu. Harapannya sih tutor itu begitu ada tanggapan dari mahasiswa segera ditanggapi balik ya gitu, dan juga diberikan umpan balik tadi ya seperti apa, dan juga diberikan nilainya. Nah dari situ kalau sudah 2 kali berturut-turut tidak merespon, nah nanti pada sesi ketiga itu kita akan melakukan deaktivasi namanya. Jadi kita ya punishment-nya itu langsung kita lakukan deaktivasi ya. Deaktivasi itu artinya kita unenroll tuh si tutor dan kita gantikan dengan tutor yang baru. Karena di dalam kontrakmu juga sudah di stated di sana ya, bahwa kalau tidak aktif siap diberhentikan sewaktu-waktu
dari kita juga gitu ya, seperti itu. Jadi yang tidak aktif selama 2 minggu berturut-turut itu langsung kita lakukan deaktivasi, terus diganti dengan tutor gitu ya, yang baru. Nah memang di sini proses penggantiannya ada yang mudah, ada yang juga yang sulit. Misalnya kalau yang sulit itu ada beberapa mata kuliah yang peminatnya untuk pengajarnya gitu ya, untuk dosen yang berminat di mata kuliah itu tidak banyak. Bahkan pendidikannya tidak banyak. Akhirnya ya kita harus melakukan pelatihan dulu. Kita membuka rekrutmen selama 1 minggu untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut ya. Tapi hanya beberapa mata kuliah saja sih yang sulit itu yang kita rasakan ya. Sebagian besar so far kita bisa tutupi. Kita punya bank tutor yang cukup banyak ya. Saat ini yang sudah bergabung dengan kita ada sekitar 24.000 tutor ya untuk yang online ini. Jadi kita bisa siap mereka ditugaskan gitu ya. Dan untuk satu tutor kan memang maksimal 4 kelas ya. Satu kelas, dan juga kita hitung dengan penjadwalan yang dilakukan oleh teman-teman di UT daerah. Apakah nanti dia ditugaskan juga sebagai tutor TTM atau sebagai pembimbing di praktikum yang tatap muka gitu ya. Nah itu kita lihat juga. Nah kalau sudah lebih dari 4 ya nanti kita nggak kasih lagi, tapi kalau masih bisa ditambahkan kita tambahkan lagi. Nah inilah yang kita lakukan untuk bisa menutupi ya atau segera mengganti dan mengevaluasi. Nah kemudian nanti setelah akhir dari tutorial kita juga meminta para tutor untuk segera mengunggah laporan ya, laporan penyelenggaraan tutorial, dan nanti dari situ akan divalidasi oleh teman-teman di program studi dan juga nanti dilakukan pembayaran ya kalau misalnya sudah komplit semuanya. Diskusinya sudah diberikan tanggapan dan diberikan nilai, tugas sudah diberikan umpan balik dan juga sudah diberikan nilai gitu ya, terus laporan juga sudah diunggah gitu ya. Nah itu baru nanti kita bisa teruskan ke proses pembayaran honor. Nah dari situ juga kita bandingkan dengan hasil evaluasi yang diberikan oleh mahasiswa. Kami di sesi 7 ya, sebelum mahasiswa itu mengerjakan tugas 3 itu kita minta semua mahasiswa itu untuk mengisi kuesioner ya tentang penyelenggaraan tutorial secara umum dan juga tentang tutornya gitu ya, evaluasi terhadap tutornya. Nah jadi nanti dari situ kita akan bandingkan apabila ada laporan dari mahasiswa yang kurang bagus gitu ya terhadap tutor A, tutor B gitu ya. Nah nanti ini juga akan kita sampaikan kepada program studi, ini ada laporan dari mahasiswa kurang bagus sehingga nanti mohon ini jadi pertimbangan untuk semester depan. Apakah nanti dia perlu dilakukan retraining lagi, pelatihan ulang lagi ya, ataukah memang dia di stop atau kena punishment, dia di nonaktifkan dulu sementara gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti kita melihat dari dua sisi tadi, dari sisi mahasiswa dan dari sisi pelaporan dia di baik dari sistem maupun laporan yang mereka lakukan sendiri gitu ya, seperti itu. Berarti ada dari kan kalau TTM-nya ada evaluasinya, berarti dari segi tutor-tutor pun ada ya Pak ya? Evaluasi dari mahasiswa. Dari mahasiswa ada. Dan dari UT sendiri ya? Ya, betul. Baik. Nah, selanjutnya Pak, bicara tentang teknologi saat ini kan teknologinya sudah sangat pesat ya, apalagi UT ini basisnya memang adalah universitas PTJJ yang diakui dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Sebenarnya seberapa jauh sih teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas tutor sebagai tutor dan efektivitas dari pelatihan tutor ini sendiri? Ya, baik. Jadi kami juga ada beberapa ya teman-teman dosen yang meminta bantuan kepada kami untuk melakukan research ya. Jadi teman-teman dosen itu melakukan research. Nah misalnya untuk materi ya kita sebut dengan materi inisiasi atau materi konseptual gitu ya. Nah biasanya kan umumnya pada menggunakan PPT. Nah sekarang ini sudah mulai beralih, teman-teman dosen ini sudah mulai melakukan dengan menggunakan bantuan augmented reality gitu ya. Augmented reality sehingga nanti mereka benar-benar bisa tahu ya secara penggunaan seperti apa sih konsep A, konsep B dan seterusnya gitu ya. Dan bahkan mungkin untuk yang praktikal juga kita juga bisa melihat simulasi-simulasinya. Nah ini sudah mulai teknologi seperti itu dan juga penggunaan AI ya, artificial intelligence. Di sini memang awal-awal dulu ketika AI mulai menjadi kekhawatiran kita, ini jangan-jangan mereka mengerjakan tugas menggunakan AI gitu ya. Nah tapi kita juga tidak bisa menafikan teknologi itu dan kita coba ambil positifnya. Ternyata AI juga bisa kita mintakan bantuan. Saat ini kita sedang menguji coba untuk tutor asisten namanya, tutor asisten ya. Jadi tutor asisten itu nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa dan juga bisa memberikan tanggapan dari tanggapan mahasiswa di forum diskusi, dan serta juga coba menilai dari sana, coba menilai sehingga nanti mahasiswa yang saat ini sering mengeluhkan
oh kok tutor lama banget ya. Nah nanti ini bisa dibantu oleh mesin. Nah tentunya kita juga bukan berarti ketika ada mesin terus sudah kita lepas gitu ya. Karena jadi nanti human touch-nya itu kurang. Nah, ya benar. Nah, kita tetap di dalam kelas itu akan ada tutornya. Nah, nanti tutornya akan melakukan penilaian lagi. Jadi ada 2 penilai. Oke. Nah, jadi ada 1 penilaian mesin, 1 lagi dari penilaian yang dari tutor tadi. Nah, manakala nanti juga itu juga ya feedback yang diberikan oleh mesin tadi itu kurang sesuai, maka nanti kita akan perbaiki untuk rubriknya tadi ya, rubrik tanggapan ya. Tanggapan itu supaya kayaknya kalau ada pertanyaan seperti ini, ada tanggapan seperti ini, umpan baliknya harusnya seperti ini. Nah itu juga kita terus sempurnakan, tapi ini baru di 5 mata kuliah ya, yang kita kemarin udah cobakan untuk 2 kelas. Nah semester ini rencananya kita akan 100 kelas ya. Apakah nanti cukup kuat gitu ya, dan cukup cepat ya menjawab teman-teman mahasiswa. Tapi sekali lagi ini bukan berarti kita mau percayakan dengan mesin aja ya. Nah, tetap kita juga akan ada tutornya, karena juga di dalam pelaporan PD Dikti tetap harus dilaporkan kelas tersebut dengan tutor atau dosennya ya. Jadi tetap kita laporkan tutor tersebut atau dosen tersebut ya sebagai pengajarnya gitu ya. Jadi mesin ini kita baru uji cobakan. Menarik ini Pak. Ya, di sisi lain juga kita menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi seperti kemarin kita menggunakan Turnitin ya. Tapi karena Turnitin ini sekarang sudah banyak ya istilahnya persyaratan sehingga cukup berat di sisi biaya ya. Jadi kita coba sekarang pakai Driplead ya untuk mengecek plagiasi. Plagiasinya beda lagi, berarti nggak pakai Turnitin lagi? Ya, jadi kita pakai namanya Driplead. Ya, itu kita pakai ini karena ini pertama teknologinya baru dan bisa digunakan lebih banyak lagi ya. Dan kemudian nanti kita juga akan mencoba untuk kelas yang tutor online ini yang selama ini mungkin banyak asinkron ya. Kita akan mulai mix juga seperti halnya di karya ilmiah. Itu ada kelas sesi-sesi yang pertemuan tatap mayanya ya, atau webinarnya ya. Jadi ada webinarnya di sana, ada sesi sinkronnya supaya nanti mahasiswa bertemu lah gitu ya, walaupun ada pertemuan ada Maya ya. Kalau Maya jadi ketahui ini Pak Kartono ya, orangnya seperti ini misalnya gitu ya. Jadi mereka juga tahu dan juga bisa dibantu ketika mereka mengalami kendala ya gitu. Jadi mudah-mudahan juga terjalin hubungan yang bagus ya, lebih intensif lagi antara mahasiswa dan tutor ya, seperti itu. Yeah. Menarik ini Pak. Yeah. Ada beberapa teknologi yang akan digunakan nanti ke depannya. Saya juga penasaran. Penasaran Pak. Selain itu nih Pak, apa sih sebenarnya tantangan dan hambatan nih dalam memberikan pelatihan kepada tutor nih? Kan ini baru pertama kali ya Pak, baru tahun ini ya? Secara luring. Apa perbedaannya antara daring dan luring, dan hambatannya ketika melakukan pelatihan secara daring dan luring? Mungkin ini Jambi untuk daerah yang keberapa Pak? Ya ini kita serentak ya untuk untuk semester ini kita lakukan serentak. Ya memang kita dulu pernah kerjasama dengan banyak universitas ya dulu gitu pada terutama pada saat pandemi. Pada saat pandemi itu karena banyak universitas dan perguruan tinggi atau politeknik juga ya yang mau belajar daring. Nah kemudian kita buka skema kerjasama. Jadi mereka kita latih untuk menjadi tutor, kemudian mereka bekerja sebagai tutor kita dulu sambil mereka mengadopsi e-learning yang kita miliki gitu ya. Nanti habis itu mereka punya tugas dari institusinya untuk mengembangkan e-learning di kampusnya mereka gitu. Nah, namun setelah pandemi gitu kan, mengingat cukup kendalanya tuh biasa biayanya cukup tinggi ketika kita melakukan kayak waktu yang pandemi itu ada sekitar 10 mitra ya. Kita ada di Bandung itu ada 2 universitas besar waktu itu yang mengirimkan, ada yang sampai 75 orang tutor gitu kan. Terus kemudian juga ada yang 50 orang tutor. Jadi kita untuk perjadiin instruktur yang berangkat ke sana, panitia yang ikut juga membantu gitu ya. Dan waktunya juga biasanya untuk luring ini 3 hari full pelaksanaannya. Nah untuk yang sekarang kita coba lagi untuk mitra. Nah ini hanya di 5 titik saja untuk yang sekarang ini. Ada di Surabaya, kemudian Jambi, Pontianak, Bandar Lampung, dan satu lagi itu Bandung ya gitu. Ada 5. Jadi universitas yang terlibat juga seperti di Pontianak itu dari Untan, Universitas Tanjung Pura. Kalau untuk yang di Bandung itu ada beberapa universitas, ada UIN di Bandung itu, kemudian juga ada Uninus, kemudian ada UPI, ada Unpad gitu ya. Gitu. Jadi mitra-mitra yang dekat-dekat dengan wilayah Bandung.
Kalau di Surabaya itu ada Universitas Trunojoyo, ada UNESA, UNESA. ya, Universitas Negeri Surabaya, kemudian ada juga ITS yang ikut juga besok ya, sama barengan nih tanggal 2 dan 3 Maret. Oh, Ya, jadi disebar ini ya Pak ya? Iya, disebar gitu, disebar jadi makanya kemarin nggak ada orang lagi, Kepala Pusat jadi ikut ngelatih juga gitu. Iya, iya, jadi kemarin karena semuanya sudah tersebar gitu kan, jadi nanti akan ada pelatihan selama 2 hari. Kalau yang sebelumnya kita lakukan 3 hari, nih sekarang 2 hari. Coba kita efektifkan untuk pelaksanaan 2 hari ini bisa nggak gitu ya, kita uji coba. Nah memang perbedaan antara daring dan luring ini, kalau daring kita punya waktu yang cukup panjang. Jadi untuk yang proses pelaksanaan pelatihan yang daring itu kita ada sesi asinkronus ya kurang lebih sekitar 5 hari dan ada sesi sinkronus 1 hari. Jadi kurang lebih selama 1 minggu itu para tutor itu akan kita latih gitu ya. Mereka bisa mengakses di laman e-training kita, belajar dulu gitu ya. Belajar dulu, nanti kita akan ketemu secara sinkron untuk mengkonfirmasi nih hasil belajar mandirinya para tutor. Jadi harapannya kenapa kok kita kasih seperti itu? Supaya mereka juga punya pengalaman nih ya. Oh kalau saya jadi mahasiswa tuh, oh seperti ini gitu. Jadi kalau mereka misalnya chatting di diskusi atau menanyakan sesuatu di diskusi nggak dijawab-jawab sama instrukturnya atau fasilitatornya, kan juga mereka kan juga gemes kan. Nah mudah-mudahan ini tidak dilakukan oleh para tutor nih ketika jadi tutor. Nah seperti itu. Jadi itu yang itu. Nah tapi kita untuk yang itu bukannya tanpa kendala ya. Tadi kelebihannya itu kita bisa lebih panjang waktunya. Kendalanya juga ada ya. Jadi karena kita tidak bisa bertemu langsung, ya kita tidak bisa memastikan bahwa yang mengikuti pelatihan itu memang benar-benar si tutor yang mendaftar tadi. Jadi kita juga ada yang mungkin ya mohon maaf kecolongan juga, misalnya ada tutor yang mendaftar tetapi nanti yang mengerjakan adalah ajudannya atau anak buahnya gitu ya. Tidak bisa dipungkiri ya. Tidak dipungkiri ya, kita juga jujur itu juga agak sulit ya untuk ini. Mudah-mudahan sih teman-teman yang seperti itu akan kelihatan sebetulnya ya dari kita nanti ketika dia bertugas itu nanti akan terlihat. Ya akan terlihat seperti jadi kita tahu nih, oh ini ikut pelatihan kemarin kayaknya dibantu seperti itu. Nah tadi kelebihan dan kekurangan untuk yang daring ya. Nah kemudian untuk yang luring, waktu yang kita pernah uji coba itu tadi masalah dana yang terutama ya. Kemudian waktu itu kadang-kadang kita dengan mitra kan harus sama waktunya. Kadang-kadang mereka minta di tanggal sekian padahal kita lagi hektik gitu ya. Nah atau kita sudah punya rencana ini tapi mereka lagi hektik. Nah, contoh besok yang akan di Jambi ini kita dari undangan 25 ini kelihatannya sudah ada sekitar 8 orang yang mungkin berhalangan atau datanya nggak penuh gitu ya. Seperti itu. Jadi emang ini kendala-kendala yang terjadi ketika misalnya yang luring tadi ya. Jadi sisi biaya dan juga sisi kehadirannya. Karena memang mereka itu kan punya tugas utama di kampus mereka masing-masing ya. Jadi kita undang mereka ya mungkin mereka akan memprioritaskan untuk yang di kampus dulu. Kelihatannya seperti itu. Jadi ada plus minusnya ya Pak Plus minusnya ada, betul. Luring dan daring. Luring dan daring. Pertanyaan terakhir mungkin Pak. Siap. Bagaimana sih Pak cara mendesain sesi pelatihan yang efektif? Karena kan kebetulan kemarin Deno baru selesai pelatihan tutor tatap muka Ya betul. di Dungo. Seperti kata Bapak tadi, ada 3 orang sih Pak. Alhamdulillahnya yang lain hadir dan antusias. Ada 3 orang yang memang hadirnya nggak full. Ya karena tugas dan tidak bisa ditinggalkan, mereka harus berangkat. Sebenarnya bagaimana sih cara mengemas sesi pelatihan ini agar efektif gitu Pak untuk para tutor? Karena kan kalau kita kemudian lakukannya 3 hari sampai tutorial mini ya Pak. Nah itu siapa tahu Dena dapat masukan-masukan baru nih buat kegiatan pelatihan ini. Ya mungkin juga nih Bu Denok ya. Jadi kita juga akan mendesain untuk yang pelatihan calon tutor TTM ya. Kita juga mendesain. Jadi kalau menurut kami berdasarkan hasil evaluasi kami beberapa semester ya. Jadi untuk pelatihan calon tutor TTM terutama gitu ya, dan juga nanti calon tutor tuton. Ada baiknya pertama itu mereka diberikan pelatihan sebelum ketemuan. Jadi ada prasesi ya. Jadi ada prasesi, misalnya kita mau melaksanakan pelatihan di tanggal 9-10 minggu depan gitu ya. Jadi minggu ini kita undang dulu secara daring. Yang pertama untuk memastikan bahwa mereka bisa ikut di tanggal 9-10. Sehingga nanti pada saat tanggal 9-10-nya memang benar yang diundang itu adalah memang benar-benar firm bisa hadir. Karena tadi kan dari sisi biaya, dari sisi kapasitas ruangan dan segala macam kita perlu itu juga. Dan juga kalau nggak salah kan di pelatihan tutor TTM itu ada batasan nih maksimal 30 orang yang kita undang. Jadi kita benar-benar pengen memaksimalkan 30 itu benar-benar yang memang bisa hadir. Gitu. Jadi ada sesi satu itu, terus kemudian ada sesi asinkronnya karena pada saat
pertemuan di pelatihan TTM itu kan ada produk yang harus mereka kumpulkan seperti RAT gitu ya, rancangan adaptasi tutorial, kemudian nanti juga ada rancangan pembelajaran yang mereka harus presentasikan di pada saat tutorial mini gitu ya. Nah jadi dibuka kelas asinkronus ya, di mana mereka seperti flip classroom lah. Jadi mereka belajar dulu secara mandiri. Ini loh, kalau teman-teman ingin mengetahui tentang konsep pendidikan jarak jauh seperti ini, karakteristik mahasiswa pendidikan jarak jauh seperti ini, terus kemudian komponen-komponen dalam tutorial seperti ini. Nah terus kemudian nanti template-template yang bisa digunakan untuk rancangan analisis tutorial, terus kemudian materi untuk pembelajarannya gitu ya, terus kemudian untuk kisi-kisi tugasnya, pembuatan tugasnya gitu ya, udah didesain dulu sebelumnya, mereka tahu dulu, terus mereka bikin desainnya, draftnya lah istilahnya, draftnya dulu, sehingga pada saat nanti ke pertemuan tatap mukanya itu mereka sudah punya bahan, sudah punya informasi awal, sehingga nanti tinggal lebih banyak nanti konfirmasi di sana. Jadi benar-benar mereka sudah melakukan, jadi bukan yang datang baru ngerti begini begitu. Nah ketika diberikan tugas, karena waktunya cuma 2 hari untuk mereka mengerjakan, kan di hari ketiga sudah ada tutorial mini ya, sudah mereka harus praktek untuk memberikan tutorial gitu ya. Jadi mereka gagap kalau misalnya belum punya persiapan. Tapi kalau sudah dipersiapkan 1 minggu sebelumnya, itu akan lebih enak lagi gitu ya. Nanti kita akan bantu untuk yang e-training ini, seperti halnya yang di LPKBJ kan teman-teman di UT Daerah sudah kita bantu untuk yang si layar ya. Mereka masuk secara kelas virtual dulu, mereka baca materinya dulu, Jadi dapat gambaran dulu. Jadi ketika nanti OSMB ya mereka datang gitu ya, apakah nanti di ballroom suatu hotel ataukah nanti mereka diundang di tempat pertemuan ya, di LPPMP atau di ruang-ruang pertemuan. Nah mereka tuh lebih banyak aktif untuk menanyakan hal-hal yang mereka nggak ngerti itu di materi-materi yang sudah mereka baca secara asinkronus tadi ya, gitu seperti itu. Jadi mudah-mudahan yang untuk pelatihan TTM ini juga bisa seperti itu. Nah jadi nanti kita form bahwa ya nanti akan hadir pada saat sesi pertemuan tatap muka itu adalah memang mereka yang bisa hadir. Jadi tidak ada lagi yang nggak hadir ya, karena sudah konfirmasi nih. Jadi mungkin kita bisa jaring 40 dulu. Nanti kita pastikan sambil berjalannya waktu. Jadi kita tahu yang besok hadir siapa saja. Nah itulah yang kita undang untuk hadir. Seperti itu mungkin. Terima kasih ilmunya Pak. Kita dapat ilmu baru nih. Ya, baik. Karena memang kalau kemarin kan memang kita ada Google Form-nya untuk kesediaan mereka, confirm hadir. Cuman untuk mereka mendalami materi terlebih dahulu ini sepertinya memang harus kami terapkan nih Pak. Betul, ya. UT Jambi jadi ilmu baru lagi buat Dana. Siap. Terakhir Pak, harapannya buat UT Jambi dan mahasiswa UT Jambi khususnya Pak. Ya. Baik ya, harapan kami di Jambi ya, karena juga jumlah mahasiswa cukup banyak, ini udah 9 ribuan ya, 9 ribuan mahasiswa, 9.400 ya, sudah cukup besar juga ini ya, mudah-mudahan nembus sampai 10.000 ini harapannya, 10.000 dan juga teman-teman juga bisa terus meningkatkan layanan kualitas pembelajaran di UT Jambi. Ya memang yang kita ketahui setiap semester itu ada aja mahasiswa yang mungkin ada yang off dulu, nggak registrasi segala macam, nah mungkin bisa dilakukan customer intimacy gitu ya, atau layanan-layanan yang untuk mendekatkan dengan mahasiswa, ada apa kendalanya, bisa dibantu nggak segala macam ya. Mungkin juga bisa meminta bantuan dari Pokjar atau minta bantuan dari Salut gitu ya. Nanti untuk bisa mengoptimalkan mahasiswa itu yang tidak registrasi itu minimal lah gitu, dan mereka bisa lulus tepat waktu gitu. Mudah-mudahan juga punya kualitas yang lebih bagus, sehingga nanti Jambi punya lulusan-lulusan yang kualitasnya bagus juga gitu ya. Karena biasanya kalau udah lulus tepat waktu itu nanti cari kerjaan juga kan gampang gitu ya. Jadi ini orang-orang berkualitas nih yang lulusan UT, lulus 9 semester langsung dapat ya, apalagi nanti mungkin CPNS kan sekarang sering dibuka setiap tahun lagi gitu ya. Nah mudah-mudahan ini bisa mengisi ruang-ruang yang memang saat ini dibutuhkan oleh negara dan juga oleh Jambi khususnya gitu ya, oleh pemerintah Jambi. Amin. Baik Bapak, terima kasih bincang-bincang singkatnya tentang pelatihan dan juga motivasi serta ilmu-ilmu baru yang didapatkan. Besok semoga pelatihannya lancar Pak. Amin. Kebenaran diikutin nih Pak. Kesertakan, jadi nggak tahu di dalamnya nanti seperti apa. Betul, biar dapat pengalaman nanti ya. Iya. Baik Sobat UT dimanapun berada, terima kasih sudah menyaksikan podcast YouTube Jambi hari ini, dan bintang tamu Bapak Dr. Kartono, Kepala PBB Pusat Layanan Pembelajaran dari Universitas Terbuka UT Pusat.
Kita akan bertemu lagi dengan materi-materi menarik lainnya di podcast YouTube Jambi. Saya Hedi, saya Demes Utami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 1, 2, 3, 4.